Polda Metro Jaya kini telah menangani 6 laporan terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang dilaporkan sejumlah pihak. 6 laporan ini tercatat di Polda Metro Jaya 2 laporan, 4 lainnya di Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Bekasi Kota, dan Polres Metro Depok. Ke-6 laporan polisi ini dibuat sejumlah pihak untuk melaporkan Dr. T. Fauzia, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar atas dugaan penghasutan, penyebaran fitnah, dan berita bohong. Polda Metro Jaya mempertimbangkan adanya kesamaan kasus sehingga menarik seluruh laporan dari Polres untuk ditangani secara terpusat. Lalu, apakah langkah yang akan ditempuh para terlapor terkait 6 laporan ini? Mengapa kasus ini tak kunjung tuntas? Meski Bareskrim dan UGM telah menyampaikan keaslian ijazah Joko Widodo, ya, pemirsa, Polda Metro Jaya kini tengah menangani 6 laporan terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang kemudian melaporkan nama Roy Suryo, Dr. Tiva, dan juga Rismon Sianipar atas dugaan penghasutan, penyebaran fitnah, dan juga berita bohong. Polda Metro Jaya pun memusatkan penanganan dari ke-6 laporan tersebut. Lalu bagaimana kira-kira respon ataupun sikap para terlapor atas laporan ini? Dan mengapa pula kasus ijazah dari Joko Widodo ini tak kunjung usai, pemirsa? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Andi Aswan, Wakil Ketua dari Jokman. Selamat malam Mas Andi, apa kabar? Selamat malam. Sehat ya Mas? Mbak Ken, ya, terima kasih. Sehat selalu. Selamat malam pemirsa TV One. Kita masih membahas mengenai ijazah Pak Jokowi. Dan juga bergabung bersama kita malam hari ini ada Mbak Kurniatri Royani, Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi, Akademisi, dan juga aktivis. Mbak Kurniatri, selamat malam Mbak Ken, selamat malam sehat semua ya, warga negara bangsa ini. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Pak Ito Sumardi, Kabareskrim Polri 2009 hingga 2011. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam Mbak. Oke, baik. Mbak Kurnia, mungkin pertama kita ingin tahu, ini laporannya terus bertambah. Terbaru ada 6 laporan baru yang masuk ke Polda Metro Jaya, melaporkan nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu apa langkah ataupun paling tidak respon saat ini mengenai laporan tersebut? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan Mbak Ken tadi ya, sebenarnya tidak ada yang istimewa jika Polda menarik beberapa perkara tersebut karena dianggap similar ya atau sama begitu ke Polda Metro Jaya. Meskipun kalau ditanya kami merasa jauh lebih baik, itu lebih juga menampung semua aspirasi jika ditariknya itu bukan ke Polda tapi ke Bareskrim. Kenapa Mbak? Karena apa? Karena sebenarnya awal permulaan itu kan kami melaporkan Dumas itu di Bareskrim ya kan. Nah jadi kemudian kan tidak pernah dilakukan suatu penyikapan terhadap Dumas tersebut, ditumpuk saja sebagai Dumas. Nah jadi sebenarnya hal itu harusnya dimasukkan ke Bareskrim karena Bareskrim ini ibarat kata tuh kepolisian Republik Indonesia. Jadi bukan polisi Solo, bukan polisi Jakarta, bukan polisi mana begitu. Jadi kalau digabungkan di sana kan bagus gitu ya. Seragam begitu kan udah gitu mungkin dari sisi operasional juga itu memperkecil biaya Mbak. Nggak perlu di mana-mana begitu. Saya kira seperti itu. Jadi harapannya di Bareskrim harusnya Polri, di Bareskrim. gitu. Jadi tapi ini kan sudah tengah ditangani di Polda Metro Jaya nih, Mbak Kurnia, tengah bergulir. Lalu bagaimana planningnya, respon atas laporan-laporan yang saat ini telah ditangani oleh Polda Metro Jaya? Ya begini ya, di luar daripada harapan kami harusnya Bareskrim yang mengambil alih ini, tetapi dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kami mengatakan sebenarnya setiap suatu penanganan terhadap pelaporan itu biasa saja Mbak. Dengan catatan bahwa dalam hal ini Polda ataupun Kapolri ya dalam hal ini harus mampu bersikap sebagai pihak yang netral. Ya, harus mampu bersikap sebagai pihak yang memang mengayomi, melindungi ya dan melayani. Tidak hanya satu orang tapi melayani seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau sudah sedemikian adanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Biasa saja setiap ada masalah itu. Biasa saja artinya siap menghadapi setiap proses hukum yang akan dijalani. Ini bahasa yang selalu kami dengarkan. Siapkah menghadapi ini seakan-akan seperti sebuah ancaman. Padahal tidak seperti itu ya. Nah, mengapa saya katakan demikian? Saya agak melenceng sedikit ya Mbak, agak jauh sedikit saya mengatakan sebenarnya tadi kan Mbak di awal mengatakan selain soal bahwa Polda mengambil alih ini perkara, tapi ada juga soal sampai di mana ini sih, akan sampai kemana ini begitu kan. Ini sebenarnya sangatlah merupakan hal yang sangat simpel jika ditangani
dari pihak Pak Jokowi tidak membuat masalah ini menjadi rumit seperti ini, begitu kan ya. Dan kami sendiri sebagai orang yang dipertanyakan ya akan insya Allah menjawab sesuai dengan kebutuhan begitu. Mas Andi, diharapkan pihak Pak Jokowi tidak membuat ini menjadi semakin rumit kok. Jadi gimana nih responnya? Siapa yang membuat rumit sebetulnya, Mas Andi? Ya, kalau kita bicara siapa yang membuat rumit kan sudah tahu lah siapa yang membuat rumit, siapa yang membuat kegaduhan itu. Kalau laporan di Polda Metro Jaya kan Pak Jokowi melaporkan di Polda Metro Jaya. Dan teman-teman relawan-relawan juga melaporkan di Polres masing-masing mereka bertempat tinggal. Untuk dilihatnya sebagai biar fokus, karena ini similar ya untuk kasusnya ini, di-pool lah ya di Polda Metro Jaya. Jadi itu bisa fokus ya penyidik-penyidik Polda Metro Jaya. Dan saya lihat ini kan sudah berjalan nih. Sudah berkunjung ke SMA 6 ya, berkunjung ke UGM gitu kan. Tinggal lihat proses-proses itu dalam tahap penyelidikan ini mengumpulkan barang-barang bukti tersebut. Yang kami harapkan adalah bahwasanya yuk kita tunggu aja, kita sabar-sabar sampai kapan ini akan masuk ke tahap penyidikan kalau memang perlu itu tahap penyidikan. Saya setuju aja, itu semuanya sih biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang something spesial lah. Memang proses yang harus dihadapi, itu proses harus bukan dihadapi. Siap tidak siap begitu, harus siap. Betul, harus siap. Oke, baik. Pak Ito, ini kalau kita bicara mengenai penanganan kasusnya, ini di poolnya, dikumpulkannya atau dipusatkannya harusnya di mana sih Pak Ito? Polda Metro Jaya atau di Barreskrim Polri atau seperti apa Pak Ito? Baik Mbak, saya kira mungkin ini adalah event kita untuk bisa memahami ya apa yang menjadi ketentuan di dalam internal Polri. Jadi kita nggak ngarang ya. Ini diatur di dalam Peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2009, yaitu penyatuan penanganan kasus atas laporan polisi yang menyangkut objek yang sama atau pelaku yang sama. Kemudian juga di sini peraturannya secara eksplisit mengatur mekanisme penyatuan penanganan perkara pidana di lingkungan Polri, Mbak. Jadi kalau misalnya ini dilaporkan di beberapa polsek, maka diambil alih oleh Polres. Kalau dilaporkannya di beberapa Polres, seperti tadi kan Jakarta Selatan, kemudian dari Depok, Bekasi ya, itu semua adalah sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 12 tahun 2009 pasal 17 dan pasal 18 ditangani di tingkat Polda. Kalau laporannya ini di 2 Polda, maka ini baru ditangani oleh Barreskrim. Itu adalah memang ada aturannya, Mbak ya. Jadi saya kira mungkin saat ini mengapa ditangani di Polda Metro, setelah dilakukan gelar perkara bersama dengan penyidik masing-masing Polres untuk menyatukan ya persepsi atau menyatukan hal-hal yang tidak menimbulkan satu kesimpulan yang ganda, maka ini diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Kan aturannya demikian, Mbak. Bukan kita mengada-ada ya. Jadi saya kira Barreskrim di sini kembali sebagai fungsi pengawas. Jadi di Barreskrim itu ada namanya fungsi pengawasan penyidik ya, wasidik. Nah, Pak Kapolri kan sudah menyampaikan untuk penanganan kasus ini, maka tentunya akan dilakukan oleh pengawasan internal yang dilakukan oleh teman-teman Polda Metro Jaya, Pak, kembali melakukan penyelidikan ya dari laporan masing-masing yang dilaporkan di beberapa Polres. Kemudian juga saat ini teman-teman dari Polda Metro Jaya sudah kembali melakukan pengecekan ke UGM sebagai institusi atau lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut dan beberapa saksi. Saya kira ini yang dilakukan sudah benar ya, Mbak, sesuai dengan keputusan Kapolri yang nomor 12 tahun 2009. Demikian, Mbak. Oke, Pak Ito, artinya pengumpulan bukti-bukti, mungkin undangan klarifikasi ini juga akan dilakukan di tingkat Polres untuk melakukan proses penyelidikan tadi, walaupun pada akhirnya ini dipusatkan di Polda Metro Jaya. Begitukah, Pak Ito? Tidak, Bu. Tidak, Pak. Jadi ini sekarang sudah Polda Metro Jaya yang main ya. Karena ini kan sebagaimana saya sampaikan, Perkap Kapolri itu mengatakan kalau objeknya sama, orangnya sama, maka itu dikumpulkan di kesatuan yang lebih atas. Kalau misalnya 2 Polda, maka diambil alih oleh Barreskrim. Jadi saya kira Barreskrim sudah benar, karena ada laporannya di Barreskrim, maka yang laporan ke Barreskrim yang saat ini sudah dihentikan penyelidikannya, itu juga diatur dalam KUHP ya. Jadi saya kira itu diserahkan kepada Polda Metro Jaya sebagai dasar untuk menangani laporan polisi terhadap pihak-pihak yang melaporkan Pak Jokowi. Karena tanpa ada hasil penyelidikan ya di Barreskrim, itu Barreskrim hasil penyelidikan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana, Mbak.
Jadi tidak bisa di sana dilakukan penyidikan yaitu terhadap Pak Jokowi yang melakukan pemalsuan ijazah. Oleh karena itu nanti jangan lupa bahwa polisi hanya penyidik, Mbak. Setelah itu kan akan diserahkan kepada penuntut umum. Kalau penuntut umum menganggap bahwa hasil penyidikan polisi ini bisa dilanjutkan dengan penuntutan, maka tugas polisi sudah selesai. Kita tinggal tunggu mainnya nanti, digelarnya bersama secara terbuka adalah di proses pengadilan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Ito. Nah, Mbak Kurnia, ternyata kemudian ada aturannya. Tapi bicara mengenai kasus ijazah Pak Jokowi ini seperti diorkestrasi begitu. Bagaimana kemudian Mbak Kurnia dan juga pihaknya melihat hal ini, dan juga termasuk tanggapan dari klien Mbak Kurnia, kita juga ingin tahu, tapi ditahan dulu ya Mbak ya. Usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Mbak Kurnia, ini seperti diorkestrasi, tapi kemudian apa plan yang sudah disiapkan? Kita juga ingin tahu Mbak, penasaran bagaimana sih respon dari klien-klien Mbak Kurnia itu? Ya, seperti diorkestrasi, itu hanya seperti Mbak. Okay. Jadi yang kami lakukan itu mengalir sebagaimana air saja ya. Okay. Sebenarnya tidak ada yang menginginkan masalah tersebut begitu ya. Kalau tidak ada laporan Pak Jokowi kan juga tidak akan ada yang terlapor itu kan. Okay. Karena sebenarnya negara cukup sebagai awal itu kan Dumas kami itu harusnya diladeni lah begitu ya kan. Jangan akhirnya dilakukan suatu penelitian yang sedemikian rupa, dihentikan, dianggap tidak ada indikasi pidana, dan sertifikat atau ijazah yang diperiksa itu dikatakan identik kan begitu. Kok kayaknya gampang sekali itu untuk kami begitu kan. Nah sementara, enggak, saya belum selesai. Sementara yang di Polda lanjut ini. Jadi coba Anda cek, orang awam bisa melihat bahwa sebenarnya ini, mohon maaf ya, ada semacam keberpihakan kepada Pak Jokowi. Enak loh jadi Pak Jokowi itu. Kalau seandainya merasa dia terzolimi, dia bisa mengadukan begitu kan. Ini kami sampaikan begini bukan berarti untuk membuka luka lama ya Mbak ya. Coba kita cek, pada saat beliau dipanggil, itu Anda lihat berapa lama sih beliau diperiksa? 22 pertanyaan yang beliau akui itu hanya dilaksanakan dalam kurang dari 1 jam. Sementara kami ini diperiksa sampai 11 jam loh Mbak di Polda ya kan. Jadi sudah merasakan perbedaan ya, sangat diskriminatif, kemudian juga disparitas ya kan, itu serasa sekali begitu. Nah jadi maksudnya begini, janganlah menuduh bahwa ini ada semacam orkestrasi. Kalau dari pihak kami tidak ada, entah dari pihak sana ya. Karena kita tidak boleh memorkestrasi. Kalau laporan-laporan yang masuk seperti diorkestrasi nggak Mbak ya, di Polda Metro Jaya? Makanya harusnya begini ya, kalau ada mengenai pencemaran nama baik dan fitnah itu kan orangnya langsung yang merasakan, yaitu Pak Jokowi. Tapi jangan lupa, sebelum Pak Jokowi melaporkan ini, itu orkestrasi itu jalan duluan, jadi nyabok, nyilih tangan. Saya mau tanya, apa sih urusan ataupun legal standing mereka yang melaporkan itu begitu? Bukankah mereka yang bikin gaduh begitu, ya kan? Nah, saya mau nyampaikan di sini. Saya memakai pin Peradi di sini, Mbak. Ya. Apa itu artinya, Mbak? Saya ini kebetulan kan sebagai orang yang juga mewakili daripada tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis ya. Tapi saya sendiri juga yang dilaporkan ini, Mbak. Ya, saya dengan inisial K itu ya. Nah, saya sebenarnya tidak perlu saya menutupi atau apa, tapi saya mau sampaikan ini. Nah, tim advokasi harusnya berpikir dulu ketika Anda memberikan sugesti saran kepada Pak Jokowi untuk melaporkan, itu dilihat dulu dalam rangka apa ini melaporkan Bapak, baik nggak efeknya untuk dilaporkan, kan begitu, ya kan? Karena begini Mbak, mari kita lihat apa yang terjadi pada zaman Pak SBY. Beliau nggak kurang-kurang diomongin, sampai dikirimin kerbau yang ditulisin apa itu, ditulisin SBY begitu. Apakah beliau melaporkan rakyatnya? Tidak. Oke, baik, ya kan? sampai di situ dulu Mbak Kurnia. Ya. Jadi ini kok gampang sekali melaporkan rakyatnya sendiri begitu. Ya? Mas Andi, ini dalam rangka apa sih Pak Jokowi sehingga harus mengambil langkah begitu? Bukankah kemudian yang disampaikan para aktivis dan juga akademisi ini juga sebagai bentuk masukan, evaluasi, Mas Andi? Ya, bahkan kalau itu masukan, fine-fine saja. Tapi ini membuat kegaduhan betul gitu. Kan selalu di pihak sana itu mengatakan kita dikriminalisasi dengan adanya laporan dari Pak Jokowi. Coba kita lihat, sebulan yang lalu kan sudah mengatakan, terbalik ini sebetulnya, yang dikriminalisasi itu adalah Pak Jokowi di sini. Bagaimana coba kegaduhan-kegaduhan itu timbul? Kalau mengatakan diorkestrasi, saya bisa melihat juga coba dari ijazah, ada punawirawan, kemudian ada yang pansos, ya, berikutnya dan berikutnya, ini akan terus-menerus akan terjadi seperti itu. Ya, kan kalau dari pengacara yang satu lagi, bukan Ibu Kurnia, mengatakan kalau ditayangkan, sudah kita tidak akan ini. Tapi apa yang dikatakan oleh tim TPUA?
ini kan akan main panjang ini sampai ada PK gitu kan. Oh, ya kan? Ini kan pertanyaan besar buat kita. Enggak. Kalau kita tayangkan bukan maksudnya untuk memanjangkan ya, saya kira. Bergantian Mbak Kurnia. Baik, nanti jadi ada saatnya. Lihat, kemudian dia kan pegang, wah ini nggak benar, padahal ini asli. Ya kan? Jadi pertanyaan saya, ya, yang mana yang benar, gitu loh. Ya, saya katakanlah Houzinudin atau yang lain, gitu kan? Kan di sini selalu mengatakan itu. Liatin terus. Tapi kenyataannya tadi pagi kan Pak Herman Kadir mengatakan ini akan panjang sampai PK nanti. Gitu loh. Kita tunggu lagi hasil dari Solo dan sebagainya. Baik, silakan Mbak Kurnia Maksudnya menanggapi. panjang tuh begini ya Mbak, bukan orkestrasi untuk memanjang-manjangkan, tapi ini adalah suatu indikasi tidak gampang untuk mengkriminalisasi seseorang, kan begitu ya. Nah makanya tadi saya harapkan harusnya tadi dikumpulkan di Bareskrim itu supaya apa? Supaya Bareskrim ini benar-benar menjadi rumah bagi semua. Pak itu benar, ada aturannya. Itu saya tidak mau bantah. Beliau orang-orang dalam yang mengerti. Tapi saya juga punya bahan kan. Kami juga mendengarkan banyak informasi dari mantan wakil Kapolri ya, Pak Groseno yang menyatakan bahwa sebenarnya bisa ini sebagaimana permintaan dari civil society supaya lebih gampang diarahkan ke Bareskrim. Ini untuk menjamin bahwa rakyat itu merasa walaupun yang kami hadapi adalah seorang mantan presiden, tapi kami sama-sama akan dilayani sebagai warga bangsa begitu loh. Ya. Nah, terus lagi yang lain ya, kalau dikatakan panjang nanti bakal bisa sampai PK. Maksudnya itu loh Mbak, bukankah setiap kita masuk ke dalam proses hukum memang tidak semudah itu, ya kan? Tidak ada orang bisa dihukum, apalagi orang yang sedang menegakkan aturan ya dalam rangka partisipasi masyarakat. Ini kami ini partisipasi masyarakat loh Mbak. Jangan dianggap seorang yang sedang mengganggu Joko Widodo, tidak. Ya kan, bahkan bukankah pasal 108 KUHP itu menyatakan orang yang merasa ya mengalami ya mengetahui peristiwa pidana itu harus melaporkan. Kemudian jika yang mengetahui ada permukaan jahat terhadap ketertiban umum, kemudian terhadap kehilangan harta, jiwa dan segala macam wajib melaporkan. Bahkan pegawai negeri jika dia mengetahui ada suatu peristiwa pidana wajib melaporkan. Nah ini yang kami lakukan. Apakah kami melakukan lalu kami dianggap salah? Kan tidak bisa begitu. Bahkan ini saya tambahkan sedikit lagi. Peristiwa ini kan sudah lama, hampir 2 tahunan. Tapi itu juga harus didudukkan secara benar. Awalnya dari mana? Itu dari perkara 592. Nanti kalau saya cerita panjang, Mbak punya waktu nggak untuk itu? Baik, Mbak Kurnia, kita tangkap poinnya Pak Ito. Tapi dengan proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya, yang sudah pernah berlangsung di Bareskrim Polri, sifatnya akan seperti apa Pak Ito? Digunakan sebagai informasi atau yang lainnya? Gini Mbak, sederhana berpikirnya ya. Saya ini mantan Kabar Eskrim, mantan penyidik, dan kita harus taat kepada SOP. Jadi yang dilaporkan di Bareskrim itu adalah laporan atau dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya kita sepakati dulu itu. Makanya di Polda Metro Jaya tidak bisa waktu itu langsung melakukan penyidikan. Karena kan objeknya masih dilakukan penyelidikan di Bareskrim. Kalau di Bareskrim penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan, maka laporan yang di Polda Metro otomatis gugur. Ya, karena memang betul terbukti. Jadi tidak ada unsur fitnah, kemudian unsur mencemarkan nama baik. Tapi setelah di Bareskrim hasil uji lapor ya mengatakan bahwa itu otentik, berarti asli dikeluarkan oleh UGM, identik dengan teman-teman yang sama-sama lulus dari UGM, kemudian di sana menjadi bahan bahwa di Polda Metro Jaya akhirnya kasus pelaporannya itu jadi jalan karena memang objeknya kan bahwa sementara ini disimpulkan bahwa ijazah itu identik dan otentik. Nah, nanti berarti di Polda Metro saat ini yang ditangani adalah karena hasil dari Bareskrim. Jadi tidak ada konflik of interest dan memang aturannya demikian. Nah, nanti kita tunggu saja kalau kita mau gelar itu kita gelarlah di pengadilan. Kira-kira di pengadilan apakah memang kasus ini layak untuk maju ke pengadilan tergantung daripada penuntut umum. Nah, sehingga kita jangan berpikirnya di kepolisian saja, Mbak. Ini kan proses hukum ya. Kalau criminal justice system itu dari penyidikan, penuntutan sampai peradilan. Ya saya kira mungkin kalau dikatakan kriminalisasi, saya kira ya keliru lah. Nanti kasihan masyarakat juga akan gagal paham ya, karena prosesnya kalau di Bareskrim ditangani, kemudian di Polda Metro ditangani, bahan Polda Metro yang mengatakan itu fitnah ataupun pencemaran nama baik, apa? Kan nggak ada, karena kan sedang dilakukan penyelidikan di Bareskrim. Setelah di Bareskrim itu objeknya dikatakan bahwa identik dan otentik dan identik, maka ini menjadi bahan Polda Metro Jaya untuk menangani laporan dari pihak yang merasa dicemarkan,
yang merasa difitnah. Demikian, Mbak. Oke, jadi saling bertautan, saling kemudian terkoneksi begitu ya Pak Ito ya? Oke. Iya, sangat betul, Mbak. Baik, kita ingin tahu juga bagaimana kemudian langkah ke depan, rencana tentunya dari masing-masing pihak dengan proses hukum yang sudah berlangsung sampai saat ini. Pemirsa, sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kami masih akan melanjutkan perbincangan mengenai laporan yang kali ini juga tengah ditangani oleh Polda Metro Jaya terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mbak Kurnia mungkin menanggapi juga apa yang sudah dijelaskan dan disampaikan oleh Pak Ito tadi sebelumnya mengenai poin-poin kriminalisasi dan juga bagaimana yang sudah dikerjakan di Barreskrim Polri. Ini juga ada bobotnya Mbak, ini juga saling terkait dengan apa yang sedang berlangsung di Polda Metro Jaya. Kita percaya itu ada bobotnya ya kan. Nah tetapi kita juga kan tidak naif dalam hal ini ya Mbak. Karena kita juga kan berdasarkan banyak pengalaman yang terjadi di masyarakat pada hari ini. Membuat kita itu ingin berhati-hati. Tapi juga waspada terhadap setiap penegakan hukum yang terjadi. Ya, saya mau bilang begini. Sebenarnya tidak ada yang menginginkan peristiwa ini terjadi sampai Mbak bilang orkestrasi tadi ya. Tapi yang kami lakukan ini mungkin sama halnya sebagaimana the president or ex-president can do wrong, ya, can do something wrong begitu, ya kan? Jadi artinya bukan berarti beliau sebagai pemimpin administrasi kemudian kelanjutan daripada eksekutif itu tidak salah. Memang ya kan? apa lagi sih Mbak yang bukan apa lagi ini kita hanya kepada ijazah palsu saja ini ya. Maksud saya begini loh, kan kami ini meneliti hal tersebut dan sudah panjang ini perjalanan. Tetapi karena kami meneliti ini, kami dianggap berbuat mencemarkan nama baik dan fitnah, kan itu masalahnya Mbak. Nah kalau makanya saya bilang kita punya berapa waktu ini untuk menceritakan semuanya, ya. Karena terus terang saya juga mau mengcounter apa yang disampaikan oleh Yakub Hasibuan sebagai salah satu daripada tim kuasa hukum Pak Jokowi yang mengatakan kami sudah 3 kali menang, bahwa kami ini harusnya begini-begini, itu tidak benar, ya kan. Nah saya ingin mengatakan sulit mendapatkan keadilan bagi orang yang namanya rakyat kecil. Dalam hal ini Bambang Trimulyono dan Gus Nur ya. Saya bilang tadi 592 itu di mana mereka ditangkap yang akhirnya berubah menjadi pidana itu ya. Pasal perkara 319 dan 318 kemudian naik banding menjadi pasal 272 dan 273 kemudian naik lagi kasasi menjadi 4850 dan 4851. Mbak Kurnia gini, kalau ini untuk tujuan akademis kemudian meneliti apa yang sudah terjadi, memang tujuan akhirnya apa Mbak Kurnia? Sampai mana nanti? Mbak, ijazah itu adalah bentuk penghargaan kepada seseorang yang sudah belajar, kemudian menghasilkan sesuatu. Itu dalam rangka apa? Menghormati akademisi, menghormati pendidikan, dan tentu saja menghormati lembaga kepresidenan. Mengapa orang bisa menjadi presiden? Ada syarat, bukan? Kalau seandainya syarat itu tidak terbengkalai begitu saja, bisa siapa saja dong yang menjadi. Kan begitu. Dan ingat loh, tidak ada yang mewajibkan harus UGM ataupun UI ya, sertifikatnya atau ijazahnya, tapi SMA. Ya kan? Nah ini kan juga makanya saya bilang tadi yang kami teliti di perkara yang pidana itu menyangkut ijazah SD, SMP dan SMA. Sampai nanti ya? SMP dan juga SD juga akan bahkan itu lebih dulu ketimbang yang UGM ini. Baik Mbak Kurnia. Mas Andi gimana nih? Sedikit lagi Mbak. Singkat saja Mbak. Karena saya juga harus mewakili perasaan daripada para akademisi tersebut ya. Kita ingin tahu. Perlu diketahui kami ini tadinya nggak kenal secara pribadi dengan Bang Roy Suryo, dengan Dr. Rismon Sianipar dan Dr. Tifa ya. Karena yang mengajukan Dumas ini kami TPUA. Saya kebetulan bendum TPUA tapi nggak pernah pegang uang. 100 rupiah pun nggak punya, ya kan? Nah lalu kami mengajukan diri untuk datang ke UGM ya dan juga datang ke Solo. Suratnya 2 kali sampai Pak Jokowi menyetujui untuk menerima kami. Jadi itu diterima secara formal baik, Mbak, nggak ada masalah apa-apa. Justru kita tangkap poinnya. Setelah itu kenapa kita dilaporkan? Kita tangkap poinnya, Mbak Kurnia. Mas, ini untuk ya. Tujuan akademis, untuk kepentingan dan kehormatan akademis, universitas dan lembaga pendidikan begitu. Tapi kayaknya masih panjang, Mas Andi, karena ada SMP dan SD juga yang ingin kemudian dikaji begitu yang ya, sudah Bang berlalu. Oh, sudah berlalu. Saya bilang tadi apa yang dikatakan Pak Jokowi nanti setelah itu akte kelahiran, SIM dan sebagainya kan begitu. Baik. Ya, artinya ini sampai kapan? Kan kita buat sampai pertanyaan yang besar ya. Apa sih tujuannya? Apa sih motivasinya gitu loh. Ya, kalau mau mengatakan saya akan mengecek semua, tinggal tanya aja SD-nya misalnya. Benar nggak? Benar. SMA kemarin kan dijelaskan semua, ada buku induknya. SMA 6, ya kan? Kemudian ke UGM. Ya, yang mengeluarkan ijazah itu ada institusinya. Kalau teman-teman ya genit-genit dikit lah ya, mencari celah-celah itu biar bagian untuk mendiskreditkan
Pak Jokowi, ya monggo-monggo saja. Dan itu punya hak beliau untuk melaporkan ini. Karena apa? Memang ya beliau ini jadi nggak nyaman. Oke. Ya kan, Jadi laporan-laporan ini juga muncul karena ketidaknyamanan Pak Jokowi. Bayangkan kalau kita terus dihajar terus ya, kita sudah rakyat biasa, sampai keluarganya ya diulik-ulik terus, digoreng-goreng terus. Kan terbukti nih, beberapa ya terbukti kan itu omong kosong semua. Coba KKN. Bang Rismon, ya kan, Bang Rismon mengatakan 2 tahun 2000, baik. Ya kan, ternyata apa? Tahun 54, kemudian berjalan terus pemeriksaan. Kedaulatan rakyat, ya kan, siapa Dokter Tifa, mungkin kliennya Ibu, ya kan, mengatakan tuh, ya sampai Pak Arianto dibully itu kan, itu adalah puasa ini rekayasa dari Kabar Reskrim, rekayasa dari Polri, ini luar biasa nih fitnah yang akhirnya terbukti kan di kedaulatan rakyat. Ternyata itu puasa 18 Juli 1980. Ada juga nama Jokowi Dodo nomor 14. Ini kan membuktikan membuktikan apa yang dikatakan oleh Dokter Tifa, Dr. Rismon itu adalah omong kosong buat saya. Baik Mbak Kurnia, ini laporannya sudah ditangani Polda Metro Jaya, lalu meresponnya seperti apa Mbak? Karena tidak menutup kemungkinan mungkin ada pihak-pihak dari Pak Joko Widodo yang nanti ke depan juga tetap merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh klien Mbak Kurnia begitu. Sebelum saya jawab, apa yang disampaikan oleh Mas Andi. Mas Andi itu tidak benar ya. Karena itu harus saya Bagian bantah. Mana yang tidak benar Mbak Kurnia? Hampir keseluruhannya itu tidak benar karena Dr. Rismon sedang rajin-rajinnya sekarang mencari bukti-bukti karena sampai menemui Pak Kasmujo ke tempat KKN Pak Kasmujo sudah terjadi di situ kan sendiri bilang bukan pembimbing akademik bahkan bukan pembimbing skripsi. Itu mau diapakan coba? Justru kami itu berharap pihak kepolisian ini hal-hal baru seperti ini tolong dong Pak. Ya, masa kalau kami rakyat kecil yang minta tidak diperduliin, tetapi kalau Pak Jokowi minta langsung ditangani kan begitu. Ini perubahan-perubahan ini harus ini harus disikapi kan begitu ya. Nah, tadi apa pertanyaannya terakhir? Respon yang karena kemudian mungkin saja ada lagi pihak-pihak yang melaporkan karena merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan klien. Jangan pernah menganggap bahwa kami ini kurang kerjaan, meneliti ini, meneliti itu. Kalaupun diteliti, tidak ada pasti ada kaitannya dengan kepentingan daripada membuat membuat terang peristiwa itu sendiri. Jadi bukan kurang kerjaan gitu loh Mbak. Membuat terang peristiwa itu sendiri. Membuat terang peristiwa itu. Ini penting sekali. Tidak boleh ada kriminalisasi terhadap akademisi maupun aktivis di negeri ini. Mereka pengemban daripada pelaku undang-undang itu sendiri. Semua punya hak yang sama di mata hukum. Maka Pak Ito untuk membuat terang kasus ini ke depan proses hukum seperti apa yang akan dilihat oleh publik Pak atas kemudian kalau kita bilang sudah gaduh begitu, sudah menjadi konsumsi publik mengenai permasalahan kepemilikan ijazah Pak Jokowi ini Pak Ito. Iya, saya ingin mengingatkan lagi seperti Bang Andi tadi bilang, ijazah ini adalah produk dari lembaga. Kalau ada cacat yang ditanya kenapa lembaga mengeluarkan ijazah ini, kecuali lembaga mengatakan bahwa ijazah itu adalah bukan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM. Jadi kalau ada namanya hasil KKN, skripsi dan lain sebagainya, itu bukan merupakan daripada untuk proses penyelidikan di kita. Itu adalah kalau misalnya yang dilaporkan UGM. Ini kan yang dilaporkan Pak Joko Widodo. Nah sekarang begini Mbak ya, bahwa hasil yang sudah dilaporkan kepada Bareskrim tentunya ini bukan kriminalisasi. Kalau memang ada penelitian nggak usah dilapor dong. Ini kan dilapor otomatis menjadi satu proses kasus. Kasusnya kemudian dilakukan penyelidikan. Di dalam KUHP pasal 109 ayat 2 disebutkan polisi itu memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan dan menghentikan penyelidikan atau penyelidikan apabila tidak ditemukan alat bukti atau bukan tindak pidana. Itu ada penghentiannya juga bukan sembarangan. Nah, sehingga jangan lupa kalau lihat criminal justice system, sistem peradilan pidana di polisi itu bukan memberikan satu kepastian hukum, bukan. Kita bukan di bidang keputusan hukum, nanti di pengadilan. Di pengadilan lah kita tunggu nanti ada kepastian hukum apakah memang betul menurut hakim ijazah tersebut palsu sehingga menggugurkan tuntutan terhadap mereka-mereka yang dianggap mencemarkan nama baik dan memfitnah. Atau ijazah itu menurut hakim cukup kuat dijadikan salah satu alat bukti sesuai pasal 184 ayat 1 ya. Karena di sana kan ijazah
keterangan ahli sudah ada, yaitu dari Puslapfor. Keterangan-keterangan para saksi sudah ada dari 37 dari lembaga, teman-temannya dan sebagainya. Dan ada petunjuk nih Mbak, kalau memang penelitian kenapa harus diumbar melalui media, ya medsos, sehingga membuat orang kan nggak nyaman. Mungkin bagi pihak-pihak yang sekarang melakukan penelitian, kalau terjadi kepada dirinya sendiri juga pasti nggak nyaman. Pasti nggak nyaman, apalagi kalau memang dia tidak merasa salah. Nah, sehingga disinilah kita tunggu bukti di pengadilan, sehingga tidak ada lagi drama-drama yang mungkin bisa terjadi. Karena polisi sekali lagi hanya unsur penyidikan, Mbak ya, fungsi penyidikan. Kemudian nanti kita tunggu di penuntutan. Kalau jaksa menganggap polisi ini tidak cukup bukti, ya kita harus menghentikan. Tapi kalau menurut jaksa cukup untuk dibuat sebagai rencana penuntutan, nah berarti tugas polisi selesai. Jadi dari Barreskrim memang harus diserahkan kepada Polda Metro Jaya untuk bisa memenuhi unsur-unsur yang dilaporkan. Demikian, Mbak. Baik, tidak hanya kemudian di pihak kepolisian, kita tunggu nanti bagaimana jaksa bekerja. Apakah kemudian kita akan melihat status tersangkakah dari kasus ini, pemirsa? Kita akan tunggu tentunya. Terima kasih malam hari ini Bapak Ibu sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, Mas Andi, Mbak Kurnia, dan juga Pak Ito Sumardi. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya, dan usai jeda pemirsa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi lain dan juga pembahasan yang menarik tentunya untuk Anda bersama dengan Vena Kintan. Vena.